surga itu tidak punya fisik, artinya Yohanes melihat roh pakai jubah, betul? Bukan, itu kan kalau pewahyuan itu aku kurang paham bang. Yang jelas kan ya Yohanes kan sebagai saksi mata itu. Nah, kedua adalah nanti Yesus makan semeja dengan Anda di kerajaan surga itu, jadi makan hanya roh yang ada di sana. Tertulis dengan jelas di Lukas itu, nanti Anda makan semeja dengan Yesus. Artinya yang makan hanya roh, tidak punya fisik, betul? Dibaca dulu bang, itu coba dibaca itu tentang apa? Dibaca lah. Iya, iya harus dibaca dong. Kalau nggak baca mana aku tahu bang, semua nggak hafal. Dibaca lagi. Biar nggak narasi. Iya kan katanya bahwa data kan harus baca bang. Bentar. Biar nggak nembak-nembak. Lukas 22:30. Ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Jadi Yesus nanti sama Anda ini makan semeja dengan Yesus. Nah, yang makan itu bagaimana? Hanya roh saja atau fisik ada? Bagaimana? Itu roh saja bang. Itu roh saja yang makan. Baik. Jadi roh saja yang makan, terus roh juga yang pakai jubah jalan-jalan, dilihat oleh Wahyu Yohanes, betul? Iya. Apa nggak mengagetkan bang kalau ada jubah jalan-jalan nggak ada fisiknya bang? Iya. Oke. Coba bayangkan bang ya, kalau Ya. ada jubah jalan-jalan terus nggak ada fisiknya begitu, nggak menakutkan tuh bang? Enggak lah. Makanya kayak Anda bahasa kiasan tuh nggak boleh disamain bang. Gitu. Mungkin Anda soalnya doktrinnya di Quran Anda bawaan di sini, makanya kalau Enggak, ini kok doktrin Al-Quran ini kok datanya saya baca. benar bang, saya paham maksudnya kalian itu. Enggak apa-apa, saya terima. Tapi kan hanya buat Anda heran itu yang buat saya rasa lucu. Yang bikin lucu ini bang, Anda menghilangkan anak orang. Brother Mosat, saya mau tambah di sini 1 menit, Brother Hendy. Monggo bang. Brother Mosat cerita roh Jesus makan, bukan fisik yang makan, betul? Iya, iya. Bisa buka Romans 14:17. Romans 14:17, Brother Hendy. Roma pasal 14 ayat 17. Bisa dibuka gampang. Iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan Baca. dan minuman, tetapi Iya. soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa? Tahu maksudnya? Ya, haleluya. Tahu maksudnya? Brother Hendy lanjut dari sini, Brother. Romans 14:17. Muhammad sebentar, kamu diam dulu, saya jawab ini dulu ya. Anda nggak paham bahasa kiasan, Anda memang kadang terlalu tolol. Kemarin saya udah bilang ya. Jangan keluarin kata begitu bro. Tolol itu bukan Romans 14, Jangan. Romans 14:17, Brother Mosat. Ya. Romans 14:17. Brother Hendy, mulai dari sini. Anda Mosat cerita di sini, waktu Sebentar. Jesus makan itu bukan fisik, itu yang roh yang makan. Brother Hendy, mulai dari 14:17 itu. Melayu Anda nggak paham, makanya ini Indonesia nih. Dengar dulu saya yang jelasin. Silakan Halo. bro. Tapi jangan Iya, menyerang Bang, itu personal, santai bahasanya itu. aja. Santai Maksudnya aja, kan- jangan marah-marah. Nggak, soalnya sama jelas dia nembak ngerocos terus ke ayat lain. Udah silakan. Itu maksudnya itu bukan makan dari roti saja, dalam arti itu bukan jasmani saja, tapi dari roh dan kebenaran. Kita tuh melakukan, jadi hati itu kita bukan berarti hidup dari jasmani aja. Jadi contoh menganggap kekuatan kita sendiri. Itu maknanya begitu bang, bukan masalah roh dari roti. Dia terjebak gitu kemarin masalah kemarin perkawinan itu. Saya udah tahu itu Muhammad, kemarin saya udah ketemu sama Udah dia. cukup. Jadi saya sambut dulu ya. Ada guru saya nih, Bang Neplos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Handi. Tolong dong edukasi dikit dong. Iya, maksudnya mau komentarin, memberikan saran aja. Iya. Sebelum ke Pak Mozart, sebelum bicara itu coba dipikir dulu begitu loh. Jangan terburu-buru mengucapkan sesuatu tapi berantakan gitu. Jadi kita pun yang dengar bingung gitu maksudnya kan. Justru saya mau jawabnya bingung bang. Orang ngerocos, saya ada awal tekankan kalau satu ayat satu-satu. Saya kebetulan nggak bawa Alkitab, nggak bisa. Makanya begini, ini kan bicara soal keadaan di sorga ya.
Ya. Simpel sebenarnya, keadaan di surga dalam pandangan Kristen itu, apa yang tertulis itu perumpamaan atau tidak? Perumpamaan. Artinya artinya jelas, tapi ada perumpamaan ya Bang ya. Bahasanya tuh jadi contohnya, kita ambil contoh dulu ya. Saya nggak mendahului Tuhan. Contohnya gini Bang. Iblis mencobai Tuhan Yesus di gunung itu Tuhan bilang, jangan. Iblis bilang apa? Boleh rubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Artinya Tuhan tuh, Yesus tuh nggak sombong, dan Yesus berusaha untuk nggak jatuh dalam cobaan iblis itu Bang. Artinya bahasa kiasan itu selalu dipakai Bang. Bahasa kiasan. Nah, dari seluruh yang tertulis di dalam Bible itu, yang tidak kiasan itu yang mana? Ayat yang mana? Yang bukan kiasan. Kalau saya kurang hafal Bang. Kalau itu saya kurang hafal. Satu aja. Sebentar ya. Tapi sebentar, nanti saya Aku dan Bapak, misalnya gini, aku dan Bapak adalah Neflos satu. bukan Neflos. Neflos bukan itu. Harusnya poin per poin. Waktu Musa cerita Jesus roh makan itu, ya. itu bukan fisikal, tapi itu spiritual. Apakah itu harfiah atau kiasan? Kiasan itu Bang. Kiasan ya. Kiasan. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana Musa tahu roh bisa makan? Kalau untuk masalah contohnya tadi kan Bang bilang ada ikan goreng. Emang ada ikan goreng itu bahasanya, contohnya benar itu bahasa kiasan semua itu Bang. Gitu Brother Musa, Jesus makan ikan goreng sendiri or dengan siapa? Ada orang juga lain di sana? Ya ada 12 muridnya itu Bang. Tadi tujuan 12 murid. Ini 12 murid ada jasad atau tidak? Fisikal. Tadi kan di mana? Di Lukas apa Markus tadi? Mosad waktu Jesus makan, Anda diklaim di sini Jesus makan bukan fisikal, itu roh Jesus yang makan. Yang 12 murid makan fisikal atau tidak? Di sana waktu makan ikan goreng. Sebentar, ini Pak Hendrik, tadi ayat yang mana? Yang barusan apa? Yang pertama tadi loh. Pak Hendrik. Bu Rahma. Pak Handi, Bang Handi. Oh, Bang Handi. Itu Bu Rahma itu, Bunda, itu ayat yang mana itu? Apa? Tadi ayat yang mana maksudnya Muhammad itu? Yang makan ikan goreng. Ya, Lukas 24. Lukas 24. Iya. Lukas pasal 24 ayat 42. Oh, baca lagi Bang. Lukas 24. Iya, minta tolong dibaca. Saya nggak bawa kitab Bang. Nanti dibacain gampang, tenang aja. Oke, siap. Tetapi beberapa 24:22 ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah Enggak. Lukas 24 ayat 42, Bang Andi. 42. Iya. Oke, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Jadi Yesus makan ikan goreng bro sebelum terangkat ke surga gitu. Iya, tapi itu ikan goreng itu fisikal atau tidak? Atau itu rohani juga? Ikan goreng ada wujud atau tidak? Maksud bahasa yang Indonesianya- ikan sudah goreng di dalam minyak. Misalnya begini, itu ikan beneran apa bukan ikan? Gitu. Mas Hendrik sebentar. Aku soalnya bahasanya Ya, nanti saya kasih paham kamu. Yang satu fisikal itu harfiah dan kamu lagi kiasan itu spiritual. Makan itu harfiah, tapi waktu makan dari Jesus itu kiasan. Muhammad Itu ini, Anda Mosad di sini, sorry ya, saya minta maaf dari Mosad. Bohong di sini ya. Saya terjemahin. Pertanyaannya gini Mosad, itu ikan goreng ikan beneran atau bukan? Itu loh intinya. sebentar, ini karena ayatnya kamu lompat-lompat. Tadi pertama kan Yesus itu ayatnya beda. Kalau ini memang fisikal, memang ikannya beneran. Oh, ikan Iya, beneran. Baik. yang Sudah ganti statement. Sudah ganti statement. Muhammad, diam Sudah dulu. ganti statement Mosad. Anda diam dulu. Bukan. Tadi ayat yang sebelumnya ini ayat apa itu yang dibaca tentang Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pertama Brother Hendy cerita itu ayat ikan goreng. Di sini semua orang saksi. Yang sekarang kamu ganti statement itu ikan fisikal. Muhammad, Anda diam dulu ya. Lu dengar dulu, jangan ngerocos. Anda nggak ngerti tuh. Saya ngomong dulu. Iya.
Kalau ini barusan ini menurut Muhammad benar fisikal itu ikan benaran, tapi kalau yang tadi tentang hidup bukan dari roti saja itu loh, sama jelasin itu dulu bang. Kenapa ngerocos? Aku belum jelasin, kamu tembak aja. Mana yang saya turun aja deh. Enggak, jangan ngambek gini. Jadi Iya, menurut Bang. Pak Mossad, dengerin dulu saya ya. Saya netralkan dulu Bang. Kamu tuh diam aja deh, dia nggak usah ngomong. Ya, saya netralkan dulu ya Pak Mossad ya. Artinya waktu di dunia ini Yesus itu benar-benar makan ikan goreng satu. Tapi Iya. setelah di surga di situ hanya kiasan saja, nggak makan Nah, beneran. itu Betul? makanya bang, betul. Tapi saya bilang Betul. ayatnya dibaca biar saya Oke. jelaskan. Silakan dijelaskan, udah dijelaskan monggo. Loh, dibaca dulu kan ayat yang mana mau saya tuh? Kan saya nggak hafal nih. Oke, Roma 14:17 di bawah tadi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Oke. Itu loh, silakan. Ya itu kerajaan Allah tuh bukan berarti masalah makanan dan minuman itu bukan dari jasmani aja, tapi firman arti kepercayaan itu sendiri bang. Itu saya jawabnya ya dari Oke. kebenaran. Oke. Itu loh. Tapi Itu di Lukas tujuannya. 22:30 Yesus berkata nih bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Itu makan beneran atau enggak? Silakan. Oh itu bahasa kiasan gitu. Bang. Kiasan lagi. Kalau itu kiasan. Meja itu semeja. Brother Hendy, Hmm. ini alasannya saya sedikit marah hari ini dengan Brother Mossad. Wah terserah. Waktu Orang Isa ibn Maryam alaihissalam atau Jesus makan ikan goreng, itu ikan rohani atau ikan benar-benaran? Yang Brother Hendy itu Kiasan kembali itu benar. Brother Sudah dijawab tadi ikan beneran. Di dunia ikan Bukan, kalau beneran. kiasan itu ikan gorengan itu maksudnya tuh kalau itu secara rohani bang. Oke, satu lagi nih. Matius 8 nomor 11. Oke. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan-makan sama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Ya, Ini itu makan kiasan. beneran atau tidak? Bukan itu bukan makan beneran, itu bahasa kiasan bang. Oke. Artinya pergumulan bersama di sana menyatu dengan Allah lah gitu. Jadi nggak makan beneran. gitu ya? bagaimana Anda tahu itu makan tidak benaran, itu makan kiasan? Oke, saya jawab Anda ya. Waktu Dia- Mossad, tunggu dulu bro. Muhammad, stop. Waktu Mossad cerita ikan goreng itu benar makan ikan goreng ya, Bentar, bukan oke, makan rohani. ya. Udah. Tapi waktu di sini makan rohani. Diam dulu, karena Anda tuh ngerocos, lu tuh kan Melayu bahasanya. Aku Sabar Ahi, hotel lang udah langka. iya sekarang benar Bunda Ramai tenang saya. Cuman dia tuh ngerocos ya. Ayatnya tentang contoh sekarang yang Yesus jasmani itu yang waktu di Israel itu memberkati 2 ikan 5 roti dan 2 ikan itu jasmani, itu benaran. Makanya saya bilang ayatnya dibaca bang. Kalau tentang di surga itu memang itu rohani, bahasa kiasan bang. Standarmu apa dari hias-hiasan? Jangan dibantah. Bentar, Kasihan bentar. dia. Udahlah. Sebentar, satu lagi. Muhammad, sekarang Anda tentang perkawinan kemarin, Anda itu bahasa kiasan. Anda kemarin saya udah jelasin bahasa kiasan perkawinan kemarin. Cukup jangan yang kemarin, yang hari ini bentar aja. dulu. Ini Dia ada paham guru dulu. bahasa Indonesia juga nih, Bang Neplos nih. Dia Masuk nggak banyak paham. loh, saya Dulu dulu 2 kali bahasa saya tembak Indonesia. dia dari kemarin. Muhammad. Coba begini Pak Mozart. Saya mau bertanya begini. Ketika Yohanes memberikan kesaksian Brother Neflo, 1 menit Neflo saya kasih kamu ya, 1 menit saja. Oh itu ini mulai masa kemarin ya. Brother Mossad, kamu gak tahu apa yang tulis untuk ayat nikah di dalam original text. Brother Hendy, buka dulu bukti yang kemarin saya kasih kamu. Nanti ini ada faham, insyaallah ta'ala. Yang masalah kemarin, untuk masalah nikah yang ayat itu, Iya. Itu tentang apa? itu harfiah di sana dalam original text, bukan kiasan. Oh itu. Gimana yang kemarin ya? Tentang perkawinan anak domba atau apa nggak tahu, lupa. Itu tujuannya untuk orang-orang itu perempuan janda atau apa tuh, lupa dong. Yang jelas maknanya ke sana, cuma dia ngerocos bacanya lurus-lurus Muhammad itu. Orang iman Kristen kamu tanya aja kemana, jawabannya sama itu. Kalau bahasa kiasan ya kiasan, metafor. Oke. Nggak bisa ditutupi soalnya kita nggak bisa sembunyi kok, cari aja di internet semua ada kok bang.
Jadi untuk apa? Makanya kalau kamu narasi beda pasti di adu otot sama orang Kristen karena kamu paksa mau memaksakan mereka selalu. Nggak bisa. Oke, oke, oke. Tunggu brother dia dulu itu sambil diisi ya. Kemarin udah hilang itu datanya brother. Oke, gas saja. Jadi gini aja. Awas loh, itu nanti sunnah Nabi keluar loh. Apa sih? Ini bahasanya apa? Skandal di tenggor. Gini Pak Mozart, gini ya. Kesaksian Yohanes, kesaksian Petrus, kesaksian Lukas berdasarkan penglihatan ketika mereka memberikan kesaksian tentang kerajaan surga, mereka itu benar-benar melihat atau tidak sebenarnya? Melihat apanya maksudnya? Melihat kerajaan surga atau tidak? Kalau melihat kerajaan surga itu bukan dari itu, dari buahnya. Sebentar, dari apa? Buah. Dari buahnya, buah apa? Firman, iya, Yesus itu sendiri, Bang. Bukan, ketika Yohanes atau gini, ketika Paulus memberikan kesaksian tentang kerajaan surga, itu Paulus melihat atau tidak sebenarnya? Kalau kelihatan surga itu mereka enggak, Bang. Makanya kalau Enggak pernah ya? Ya. Baik, berarti kesaksian Paulus tentang surga itu dari siapa? Tentang buah, sang firman, sang Allah itu sendiri. Oh gitu ya? Yes. Bukan berarti dia melihat ya? Bukan itu, Bang. Dia kan manusia, nabi biasa. Oh gitu. Biasa lah. Manusia biasa. Tapi tidak sang firman itu, Bang. Oke, ya baik. Nah, tadi Bang Mozart kan bilang bahwa ada ayat-ayat perumpamaan, ada ayat-ayat yang bukan perumpamaan. Contoh tadi ikan, itu jelas ya. Itu adalah ayat yang eksplisit, jelas konkret ikannya beneran, bukan ikan bohongan, kan gitu. Pada saat Yesus mendatangi murid-muridnya setelah dia bangkit dari ketiga, betul ya? Oke, siap, Bang. Oke, itu bukan kalimat perumpamaan. Baik, aku dan Bapa adalah satu, itu perumpamaan atau bukan? Aku dan Bapa adalah satu, bukan perumpamaan gitu. Itu memang bahasa apa? Asli sesungguhnya. Oke, jelas ya. Ya. Harfiah lah ya. Baik. Ya, Pak. Kalau memang aku dan Bapa adalah satu, bukan kalimat perumpamaan, boleh nggak Yesus itu dipanggil Bapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukannya mereka satu? Bukan, karena dia diutus. Yesus itu sang anak, panggilnya. Tapi kan satu. Satu itu dalam satu rohnya, kealahannya, keilahiannya. Bapak itu kan dari sang Bapa. Satu-satu, tapi tidak bisa dipisahkan. Satu pribadi, jadi Allah Bapa, Allah Putra, sama Allah Roh Kudus itu satu, Bang. Sama Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan, Bang. Ya, kayak kita lah, Bang. Contoh kayak Bang ini sendiri lah, punya badan, jasmani, roh, dan jiwa gitu lah, Bang. Oh, paham. Berarti begini, kalau begitu pertanyaan saya begini. Ya. Yang menggenapi hukum Taurat itu kan Yesus ya? Iya, betul ya. Menggenapi Taurat itu kan Yesus ya. Menggenapi perjanjian itu kan Yesus dengan cara mati di tiang salib ya. Sehingga ya semuanya bukan itu aja. Betul, menggenapi segalanya lah, oke lah. Sehingga karena dia mati di tiang salib, dia menebus dosa manusia. Betul ya? Upah dosa adalah maut, betul ya? Ya. Itu yang menebus itu manusia atau Tuhan? Menebus itu kan kalau kemanusiaannya itu kemanusiaannya Tuhan, nama Yesus itu kan sang firman. Yesus itu kalau sang firman ya tetap Allah, Bang. Betul, yang menebus itu manusia atau Allah yang menebus? Allah yang menebus, Bang. Sebentar, dengan cara mati di tiang salib? Iya, dengan cara itu untuk kita dikenal. Karena begini, yang mati itu kan manusia, bukan benar, Allah. Benar. Berarti yang menebus siapa? Ya Allah, tapi Allah kan kekal. Yesus kan Allah itu sendiri kan, sama sang Bapa kan jadi satu, tadi sudah bilang. Tahu, tapi kan ada bedanya. Yesus itu kan ada manusianya juga, pribadinya berbeda, tapi substansinya hakikatnya satu kan? Bentar, Bang. Pribadinya berbeda. Gimana? Kok diam? Shalom, Bang Neklo.
Halo Pak Naya. Pak Naya Kristen ya? Iya, Ya, mungkin bisa dilanjutkan diskusi tadi. Kan sudah menyimak ya diskusi dengan Pak Mozart ya. baru dikit ya. Nah, tentang Ya. ikan goreng ya iya, ada ikan goreng tahu tadi. Betul. Kalau tentang ikan goreng udahlah, Sorry, tadi ada. Udah selesai ya. Oke. udah selesai itu. Kalau soal ikan goreng itu, yang menjadi pertanyaan saya kan begini, teman-teman Ini Kristen Naya kan- Islam apa Kristen? Mohon maaf Bang Neko. Kristen. Kristen dia Bunda udah dijawab tadi. Kristen. Panca Kristen, Panca. Ya, nanya dulu nggak apa-apa. Ya. Bang Devos mau nanya apa? Bu Rahma sebentar. Bang Devos mau nanya apa? Gini, teman-teman Kristen kan selalu menegaskan perbedaan antara Bapa, Anak, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul ya? Betul. Ternyata yang berbeda adalah pribadinya, namun hakikatnya sama, betul ya? Tetap satu. Iya, ada Iya. perbedaan. Ada perbedaan, walaupun nanti pada akhirnya aku dan Bapa adalah satu dalam hakikat, kan Iya. gitu? Iya betul. Betul kan? Betul. Nah, tadi saya tanya sama Pak Mozart bahwa kalau memang satu dalam hakikat boleh atau tidak? Ya, kalau memang satu dalam hakikat boleh atau tidak Yesus itu dipanggil Bapa? Boleh. Kalau soal boleh atau tidaknya itu sesuai dengan pribadian masing-masing. Nah, kalau misalnya kita katakan kita lahirkan satu kemungkinan bahwa diperbolehkan saja memanggil Yesus Bapa, kan gitu tuh. Kita mau cari nih antara boleh dan tidaknya berdasarkan apa dulu? Kita melihat sejarah. Di masa kehidupan Yesus ada nggak yang pernah memanggil dia Bapa? Tergantung konteksnya apa yang mau Bukan. Satu kali saja ada nggak yang pernah memanggil dia Bapa pada saat dia hidup? Nggak pernah. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Saat hidup kan dia menjalankan tugas terus kelihatannya sebagai ini karena ini apa untuk menggenapi Bang gitu semua. Iya, tapi kan semasa dia hidup dia adalah Tuhan itu juga. Dia adalah Allah semasa dia hidup. Begitu. Maka dia bisa mendatangkan mukjizat. Sebentar aja Bang. Gimana? Bisa nggak? Bentar aja. Silakan. Nah begini, kalau menurut aku itu, aku dan Bapak itu satu, maksudnya tujuan yang sama dong. Tujuan yang sama. Siap. Tujuan yang Itu sama. aja Bang, itu aja. Baik. Jika Musa memiliki tujuan sama dengan Bapa, kira-kira bisa atau tidak kita katakan bahwa Musa dan Bapa adalah satu? Tidak bisa. Kalau kan tujuannya sama. Bukan, tapi beda, beda ininya penciptaannya Bang. Saya sama Bang Devos tujuannya sama nih, mau jadi orang kaya. Nggak boleh dipanggil Bapak. Betul. Ya. Betul. Misalnya tadi kan Pak Naya, boleh nggak Pak Naya dipanggil Neflos walaupun tujuannya sama? Ya nggak boleh lah karena berbeda kan? Prosesnya Iya nggak boleh. prosesnya Karena berbeda kan? beda Iya. proses ya. Iya. Lalu apakah Pak Naya dan Neflos adalah satu? Pak siapa Bang? Misalnya begini, Pak Tidak. Naya dan Neflos punya satu tujuan, misalnya Iya. punya satu tujuan. Tapi boleh nggak Neflos dipanggil Pak Naya? Ya nggak boleh dong, karena berbeda. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi boleh nggak dikatakan bahwa Pak Naya dan Neflos adalah satu? Karena tujuan. Nggak bisa. Loh, berarti kenapa Yesus dan Bapa adalah satu? Lah, karena memang Satu hakikatnya apanya? Satu. Kan dari orangnya. Bukan, Ini tadi ada yang bilang bahwa tujuannya Oh, bahwa satu itu nggak merujuk tahu. kepada tujuannya. Maka saya tanya, tujuan. kalau oke, gitu tanyanya kalau sama gitu. dia. Tanyanya sama yang beri pernyataan. Siapa tadi yang bilang tujuannya? Kalau boleh tahu, Pak? Itu di atas. Siapa? Pancakona atau siapa tuh? Nah, coba boleh Pak Pancasona, saya tertarik itu dengan bahwa saya tertarik dengan itu bahwa aku dan Bapak adalah satu, artinya satu tujuan begitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Musa memiliki tujuan yang sama dengan Bapak, apakah bisa dikatakan bahwa Musa dan Bapak adalah satu? Tidak. Ya karena Musa dia bagian daripada manusia. Yesus bagian daripada sebelum dia datang di bumi itu dia roh sebelum dia datang.
Bukan Pak, saya bukan nanya asal muasal Yesus. Itu nanti kita bahas. Maksud saya, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu maksudnya itu apa? Satu dalam apa gitu loh? Satu tujuan, satu Nah macam itu satu tujuan kan? Satu tujuan kan? ya. Oke, seandainya Pak Pancasona dan saya Neflos memiliki satu tujuan, apakah Pak Pancasona dan Neflos adalah satu? Oleh ya begitu asa gampang aja. Kan Begitulah Tuhan ya. itu nggak bisa dilihat. Oke, baik. Kalau begitu kenapa tidak boleh dikatakan bahwa Musa dan Bapa adalah satu? Padahal mereka satu tujuan itu. Kan dari dasar itu bilang Melaksanakan apa? Musa bukan diutus dari surga, Bang. Oh, Pak. Nanti saya kalau Bapak bilang begitu, saya bawa nanti beberapa ayat bahwa bahkan murid-murid Yesus itu bukan berasal dari dunia, Pak, berasal dari sorga. Banyak ayat-ayatnya itu. Mereka bukan berasal dari dunia, mereka berasal dari sorga, sama seperti aku kata Yesus. Banyak Pak. Ayat di mana itu, Bang? Satu dulu. Terus saya mau dengar Apa kembali gini aja. Kembali ke topik gini aja. Aku dan Bapak adalah satu tujuan. Apakah Bapak dan Yesus itu satu oknum atau beda oknum? Itu dulu, silakan. Beda ya? Beda, Bang, tuh beda. Beda ya? Beda. Udah, lanjut Manen Plus udah beda juga. Oke, kalau gitu. Bagaimana Baik. Aku dan Bapak adalah satu, yaitu satu tujuan, satu hakikat. Oke, saya ngomong sama Pak Pancasona dulu deh kalau begitu. Pak Pancasona, karena satu hakikat dan satu tujuan, satu substansi, boleh atau tidak Yesus dipanggil Bapa? Itu dulu pertanyaan pertama. Biar enak kita diskusinya. nggak bisa, Bang. Saya mau kenal Yesus soalnya. Nggak bisa. Alasannya apa? Kan Yesus diutus, bukan Bapaknya mengutus. Kan Yesus diutus. Bukan. Yesus diutus, Bapaknya mengutus. Bapaknya mengutus. Oke, Yesus utusan, Bapak itu adalah pengutus. Ya. Itu perbedaannya ya, sehingga Yesus tidak bisa dipanggil Bapak. Betul ya? Iya, ya betul. Baik. Lalu Pak Neplos, Pak Ya. Panca ini dia apa Apa tuh? namanya seksi apa? Ya, saksi ya, Yehova betul. ya, Pak ya? Benar. Iya. Saksi Yehova. Ya udah sama lah kita. Ya sama kita. Saya juga saksi Yehova. Sama, Pak. Iya, ya. Oh, jangan tanya dia, tanya kami tanpa tanya Panaya aja. Ya waduh, salah lagi. Ya udah, Pak. Kita sama-sama sepakat Yesus sebagai malaikat yang tertinggi, Elohimnya Allah ya, yang paling tinggi ya. Ya. Oke, udah itu nanti lah, itu urusan internal kita aja. Nah, saya mau nanya sama, saya mau nanya sama Pak Naya, bahwa disebabkan karena Yesus mati, Yesus menyerahkan dirinya, Yesus mengorbankan dirinya sehingga dia harus mati di kayu salib untuk menggenapi perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian baru, lalu tertebuslah dosa maut manusia, betul ya? Tertebuslah. Nah, kesimpulannya ada, yang menjadi pertanyaan adalah yang menebus itu Tuhan atau manusia sebenarnya? Itu yang mau saya tahu. Tuhan. Baik, Tuhan ya. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Sebentar dulu Pak. Yang mati Tuhan, bukan manusianya yang mati. Tuhan. Tuhan itu apa? Rohnya berarti yang mati. Tubuhnya. Bentar, tubuh Yesus itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Tubuh manusia. Berarti yang mati itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Tubuh manusia yang mati. Tubuh manusia. Berarti yang mati itu manusia atau Tuhan? Ya, Tuhan yang ada dalam tubuh manusia. Baik, yang terluka, yang dirajam oleh bangsa Roma itu adalah tubuh Tuhan ya. Tubuh manusia. Manusiaannya Tubuh manusia. Baik, yang mati itu adalah tubuh manusianya, tapi Tuhannya tidak mati kan? Tidak. mati, Bang. Tidak mati. Baik, Ya. berarti yang menebus dosa manusia itu disebabkan karena kematian manusia atau kematian Tuhan? Karena kematian manusia. Kematian manusia sama dengan berarti yang menebus dosa manusia itu adalah seorang manusia. Karena kesalahan Adam, ya. Betul, saya tahu karena kesalahan Adam untuk mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan kan, tubuh baru, manusia baru namanya. Ya, Nah, makanya ya kan Adam kedua kan? Bapak sepakat dengan Adam kedua? Adam terakhir?
Yesus adalah Adam terakhir. Sorry sebentar, Nefas kamu Muslim apa saksi Yehova? Saya pembelajar saksi Yehova. Tiap minggu saya berhimpun, Pak. Kitab saya banyak, nanti saya on cam nih, penuh kitab saya. Saksi Yehova. Saksi Yehova apa Muslim? Yang jelas Oh, dulu, saya Bang. beragama Muslim. Saya agamanya Muslim, tapi saya pembelajar. Setiap minggu saya berhimpun. Keluarga saya saksi Yehova. Oh iya, monggo silakan. Iya, jadi tenang aja kalau soal begitu. Jadi saya tahu nanti kalau kita bedah kejadian 3:15 pada bingung semua nanti. Jadi yang mau saya tanya adalah yang menebus dosa manusia itu adalah manusia atau Tuhan? Tuhan. Sedangkan yang mati adalah manusia. Iya, itu kemanusiaannya. Nah, syarat untuk menebus dosa manusia itu kan harus ada kematian. Ya lihat dulu perumpamaan itu tentang si Jangan dibilang perumpamaan dong, karena kematian itu nyata loh, bukan perumpamaan, Pak. Kematian itu nyata. Maksud saya gini loh Bang, tentang korban si Isa kan nggak jadi dikorbankan kalau anak manusia itu seperti, makanya Yesus, Bapa diutuslah Yesus ya yang menjadi apa? Biar lebih menebus dosa manusia gitu loh Bang. Saya tahu dan seluruh dunia tahu yang mati itu adalah Yesus ya. Iya, kita sepakat di situ. Yang mati adalah Yesus. Yang mau saya tanya adalah Yesusnya sebagai manusia atau Yesusnya sebagai Tuhan yang mati itu? Yang kemanusiaannya yang mati, keilahian. Kemanusiaannya yang mati. Disebabkan kematiannya, maka dosa manusia telah tertebus. Ya. Sama dengan dosa manusia tertebus oleh kematian manusia. Betul nggak sih? Iya. Ya kan berarti bukan Tuhan dong yang menebusnya, itu ya manusia dong. Loh, karena kuasa Tuhan Bang. Betul, memang karena kuasa Bapa. Karena besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Saya tahu itu. Masalahnya saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa Tuhan yang menebus dosa manusia. Tidak bisa, karena yang menguasai alam maut itu adalah iblis. Nah, ketika Tuhan menggagalkan percobaan iblis untuk membunuh Yesus, lalu Tuhan membangkitkan Yesus di hari ketiga. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa dikatakan bahwa kematian Yesus itu adalah penebusan itu berdasarkan kematian Tuhan? Kan nggak bisa, karena yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia yang mati. Rohnya nggak apa-apa, rohnya nggak merasa sakit, rohnya nggak merasa terluka, rohnya nggak diapa-apain, gitu loh. Tapi karena Yesus sebagai manusia sehingga dia berkata, Eli lama sabachthani, kan? Itu kan dia manusia, dia memberikan pengajaran untuk supaya semua manusia bisa berdoa, mengikuti dia. Ketika kalian dalam keadaan teraniaya, maka lakukanlah apa yang seperti aku lakukan. Berdoalah kepada Tuhan, kan gitu. Ya kan, bukan Tuhan sedang berdoa. Saya tahu itu. Ini bukan Tuhan sedang berdoa, tapi Tuhan sedang memberikan pengajaran kepada manusia untuk berdoa, kan begitu? Iya, itu kemanusiaannya. Ya. Itu kemanusiaannya. Iya. Nah, oke, itu kita skip. Yang kedua, saya mau tanya begini, Pak. Yang kedua, di mana kita bisa mengetahui di dalam Bible ya, kitab suci itu, perkataan Yesus sebagai manusia dan perkataan Yesus sebagai Tuhan? Ya, di mana kita bisa mengetahuinya? Sekarang Anda baca dari Yohanes 1 aja. Itu bukan perkataan Yesus, Pak. Oh, perkataan Yesus maksudnya. Iya, maksud saya perkataan bagaimana cara kita mengetahui ketika Yesus berbicara sebagai manusia dan ketika Yesus berbicara sebagai Tuhan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, sebagai manusia kan saat masih di ini sebelum mati tuh, Bang. Sebelum mati, sebelum disalibkan itu. Bukan, coba satu ayat aja. Kalau saya mungkin Bang Ferus belum. Oke, kalau begitu saya bawa ayatnya. Yohanes 12:44. Ini ayat favorit saya ya. Yohanes 12:44. Di situ Yesus berkata begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku. Melainkan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Di situ ada kata bukan, Pak. Ada kata bukan di situ. Yohanes 12:44. Itu situasinya saat apa itu dulu, Bang? Karena itu benar. Sebentar. Saya bukan melihat situasi, saya melihat di situ Yesus berkata demikian. Iya, waktu Yesus berkata, Yesus mengajar ke siapa waktu kejadiannya sama siapa itu Pak, konteksnya. Seumur hidup Yesus itu mengajarkan kepada seluruh manusia. Iya, benar. Kepada bangsa-bangsa.
Walaupun Iya. nanti di satu sisi perkataan Yesus adalah aku diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya kan begitu. Tapi nantilah di saksi Yehova itu dikasih tahu sebenarnya 70 bangsa-bangsa itu siapa-siapa aja. Oke. Nah, yang mau saya tanya adalah begini. Ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku. Itu Yesus berbicara sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia kan, tapi Sebagai manusia ya. iya, karena keadaan itu memang itu sebagai keadaan manusia karena dia mengajar itu Bang. Tapi keilahnya jangan salah loh. Tetap ada Yesus ilah itu jangan lupa tetap lengket maksudnya. Pepet bahasa Jawa Jangan Iya, gitu. iya nggak bisa hilang Bang. Kalau Anda hilang, Anda sendiri tahu sendiri mujizatnya segitu banyak, bukan kuasa siapa memang benar. Anda kan udah dibilang jadi satu sama sang Bapa. Iya, maksudnya begini Pak. Oke. Bapak, oke kita langsung ke poinnya aja lah. Bapak setuju nggak kalau Bapak itu menyembah Yesus? Izin dulu ya Pak Palopo, tolong diganti ininya biar nggak provokatif. Pak Palopo diganti lah. Ya, oke lanjut. Ya, Bapak setuju nggak kalau Bapak itu menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus sama sang Bapa. Menyembah Yesus, oke. Boleh nggak seorang Kristen itu hanya menyembah Bapa, tidak menyembah Yesus, tapi percaya dengan Yesus? Percaya sama Yesus, tapi melalui Yesus baru ke sang Bapa gitu. Betul. Tetapi tidak menyembah Yesus, menyembah Bapa saja. Boleh nggak? Ya karena menyembah Bapa saja gimana? Saya nggak bisa menyembah Bapa saja kalau tanpa melalui Yesus gitu. Begini yang saya tanya, boleh nggak seorang Kristen menyembah Bapa saja, tidak menyembah anak, tetapi percaya kepada anak gitu loh? Ya, Tetap Kristen percaya mana dulu? kepada anak. Nggak bisa. Kristen mana dulu? Bukan Pak, menurut ajaran kekristenan yang Bapak imani itu boleh atau tidak? Oh enggak boleh, jadi menyembah. Jangan bicara soal denom dulu. Ini kita bicara soal Bible. Bible itu tidak mengenal denom. Nggak ada. Bible nggak pernah mengajarkan denominasi. Nggak pernah. Bible ngajarin begitu. Itu kan internal aja itu. Itu kan otoritas-otoritas aja itu yang menentukan itu. Sejatinya adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Udah gitu aja. Nah, pertanyaan saya adalah, barang siapa yang percaya, kalau saya percaya Yesus, tapi saya hanya menyembah Bapa, itu kira-kira menurut bapak-bapak Kristen itu bagaimana? Status saya apa? Status saya orang yang selamat atau tidak? Status apa maksudnya? Saya ini. Status saya nih, Neflos. Oh kan, maksudnya kamu percaya siapa? Saya percaya dengan Yesus, tetapi saya hanya menyembah Bapa saja, Pak. Menyembah Bapa saja, menyembah Yod-He-Vav-He, menyembah Yehuwa, menyembah Yahweh, menyembah Yehuvaha. Nah, tapi saya tidak menyembah Yesus, Yod-Shin-Foayin atau Yeshua HaMashiach. Saya nggak menyembah beliau, tapi saya percaya dengan beliau. Tapi yang saya sembah adalah Bapa saja, Yod-He-Vav-He saja. Dibikin lengkap, percaya sebagai utusan lah, dipercaya. Coba dilengkapi lah. Oke, iya, saya hanya percaya bahwa dia adalah utusan dan satu-satunya jalan untuk menuju Bapa. Aku nggak tahu Kristen yang lain ya, tapi untuk Tritunggal, Yesus adalah Allah itu sendiri karena sama-sama. Yesus adalah Allah itu sendiri dan Yesus adalah Bapa itu sendiri, betul kan? Iya. Berarti Yesus boleh Pak dipanggil Bapa. Dari tadi Bapak sembunyi-sembunyi soalnya. Itu logika Anda yang harus balik. Iya kan? Loh kok logika saya yang harus balik? Sebentar Bang Neflos. Tritunggal itu Yesus adalah Allah. Saya pikir oneness saja itu. Kalau Tritunggal enggak? Loh, tanya dulu. Sebelum ke situ, kita tanya dulu. Yesus itu adalah awal dari penciptaan atau tidak? Coba tanya yang Tritunggal. Mohon maaf ya. Coba yang Tritunggal deh yang jawab. Silakan. Yesus itu awal dari penciptaan atau tidak? Tidak. Jawabannya ada di Wahyu 3:14 Bang. Udah jelas banget itu. Jelas banget. Mohon maaf ya Pak ya. Di sini sebenarnya, sorry ya, kalau mau beradu argumen, yang sola scriptura itu cuman saksi Yehova, menurut saya udah pas banget itu. Anda kalau sama teologi ya kan coba sama Mikaela, nggak usah sama saya udah bilang sebelum Anda kenal saya bilang saja Mat, biasa saya itu cuman mau gabung sama teman-temanku Muslim gitu.
Itu loh. Oh gitu. Bapak Kita cuma mau teologi gabung. nggak paham gitu, tapi yang jelas kepercayaan iman Tritunggal gitu, Bang. Coba saya mau nanya sama Pak Pancasona dulu. Saya mudah-mudahan Pak Pancasona nggak bohong ya. Pak Pancasona. Panaya belum. Enggak. Saya mau nanya internal dulu saksi Yehova. Emangnya ada yang ngerti saksi Yehova di sini selain Pak Pancasona? Sesat juga kok, ngapain? Loh, berani banget bilang saksi Yehova sesat. Iya sesat. Kalau sesat, coba jelasin sama saya Kejadian 6 ayat 1. Apa maksudnya itu? Siapa itu anak-anak Allah yang mengambil anak-anak manusia untuk menjadi istri? Siapa? Sekarang dengar dulu, gereja mula-mula itu Tritunggal. Sebentar. Kalau memang Bapak merasa dia Bapak yang paling benar, coba jelaskan kepada saya Kejadian 6 ayat 1. Silakan. Saya bacain ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Dan maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan seterusnya gitu. Dan mengambil istri, coba Bang Andi. Dan mengambil istri dari antara perempuan itu, dan siapa saja yang disukai mereka. Nah, itu siapa? Itu siapa? Saya yakin selain saksi Yehova nggak akan bisa jawab. Itu siapa, Pak? Coba silakan jawab. Itu siapa? Ya mungkin jangan salahkan kami loh. Bukan jangan salahkan kami. Tadi Bapak bilang saksi Yehova sesat. Sekarang saya tanya, Kejadian 6 ayat 1, bagaimana cara Bapak menafsirkannya? Kamu ambil sumber yang dari awal mula-mula, terus ngapain ajarin kayak gitu? Aku nggak tahu persis. Pak, bukan Pak. Bapak yang bilang tadi saksi Yehova sesat siapa? Ya saya lah. Oke, kalau begitu saya mau tanya, kalau memang Bapak bukan orang yang sesat, coba ajarkan saya apa maksud dari ayat atau kitab Kejadian 6 ayat 1. Coba jelasin kalau memang Bapak tidak sesat. Coba. Saya nggak paham. Ya udah, kalau begitu jangan klaim saksi Yehova sesat. Maka tadi saya mau ngomong sama Pak Pancasona dulu. Gitu loh. Karena kan beliau juga saksi Yehova. Iya, Anda kan satu narasi, makanya saya nggak mau kalau begitu saya turun. Kami kan nggak mau orang yang sesat gitu loh. Bukan, tadi saya mau memastikan Pak Pancasona beneran saksi Yehova atau enggak. Jangan ngaku-ngaku juga gitu loh. Karena ketahuan lah yang mana yang SSY, yang mana yang Tritung, Oneness, Jesus Only dan lain sebagainya. Ketahuan lah, Triform lagi. Subordinat apalah, terserahlah itu. Gitu loh. Saya kira kamu udah kenal dia, tadi katanya udah kenal gitu sama saksi, makanya. Loh enggak, kan beliau juga tadi klaim, saya saksi Yehova. Ngapain saya dialog sama orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah saya dicuekin aja nih Bang Nevlos. Saya sih diam aja. Tanya sama Naya itu loh. Pak Naya saksi Yehova? Bukan. Apa? Saya Kristen. Kristen apa dulu dong? Karismatik. Oh. Kenapa? Saya boleh kok dalam Kejadian 1 itu, coba Bang Andi bacain lagi. Saya juga sedang kerja. Coba bacain. Yang mana? Kejadian berapa tuh? 6. Kejadian 6. Bacain coba. Ya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, kata-kata mereka itu adalah manusia-manusia yang saat itu ada. Terjelas. Bukan, anak-anak Allah yang mengambil istri. Anak-anak Allahnya itu yang mana? Siapa anak-anak Allah itu? Ya, anak-anak Allah itu adalah anak-anak dari Adam. Oke, anak-anak manusianya siapa? Ya sama juga. Kan itu sebutan. Bisa sebut anak-anak Allah. Kok sebutan? Bisa disebut anak-anak manusia. Bukan. Tuhan Yesus saja bisa disebut anak Allah. Dan dia juga bisa disebut anak manusia. Anak Allah melihat anak manusia itu melihatnya dari mana? Melihatnya itu dari mana? Gini Bang Niklas. Bang, masa anak-anak bentar dulu Bang ya. Anak-anak Allah di sana itu apakah termasuk Yesus? Enggak. Berarti Yesus bukan anak Allah. Yesus itu pencipta. Enggak, Yesus anak Allah atau bukan? Itu sebutan. Gimana nih Pak Niklas? Sebutan. Anak Allah buat Yesus itu adalah sebutan. Perumpamaan. Dengar ya. Hiasan. Dengar. Mengambil istri di situ jelas ya, tertulis ya. Iya. Mengambil istri. Itu siapa itu? Coba kasih tahu siapa anak Allahnya dan siapa anak manusianya. Ya, sekarang yang waktu itu adalah Pak, makanya Bapak belajar itu peristiwa
itu peristiwa yang menceritakan tentang Kain, Habel atau Set? Itu Ayo. cerita tentang Habil. Habel kan udah tewas, Pak. Iya, maksudnya Pada saat Artinya itu, adalah keturunan gini, dari Kain dan Adam. sebentar. Sebelum Kain membunuh Habel, apakah Kain sudah menikah? Apakah Kain sudah punya anak? Belum. Nah, kapan Kain punya anak? Setelah membunuh Habel. itu kan- Sebentar, menikah. Nggak mau deh. Biar Bapak nanti belajar di Saksi Yehova sama siapa dia menikah. Sampai sekarang seluruh Kristen denom selain Saksi Yehova nggak bisa jawab siapa istri Kain. Ini Bang Nggak bisa jawab itu. Neflot, nggak Kejadian 6 semua ayat 1, biar saya di kasih tahu. Alkitab itu Waduh. ditulis detail. Di mana Kalau gitu, dia tinggal, siapa Pak. pacarnya, punya Pak. enggak, tetapi tertulis ketika manusia bertambah banyak, kita diberi Bang Neflos yang baik hati dan ganteng, yang Bapak. suaranya bagus sekali. Itu bertambah banyak artinya apa? Adam punya anak-anak yang lain. Banyak. Ya bukan itu yang ditanyakan. Sama berisik, Bunda, di mute. Siapa anak-anak manusia itu yang ditanyakan Pak Neflos? Jadi Pak Naya, ini saya tahu saya ya. Nanti silakan Pak Naya, silakan berikan argumentasi terkuatnya berdasarkan dalil ya. Silakan. Jadi kejadian 6 ayat 1 itu nanti belum lagi kepada lahirlah raksasa-raksasa besar ya. Nah ini yang saya tahu. Kejadian 6 ayat 1 itu merujuk kepada karena menyesalnya Kain telah membunuh Habel, sehingga dia menyingkirkan dirinya dari hadapan Tuhan. Menyingkirnya kemana? Nah itu kan tidak diajarkan, itu tidak dikasih tahu, itu menyingkirnya kemana? Kan begitu. Apakah dia sudah punya anak? Ternyata sebelum dia bunuh Habel, dia belum punya anak. Lalu kapan dia punya anak? Setelah dia bunuh Habel. Pertanyaannya adalah, Kain itu adalah anak Allah atau anak manusia? Anak Allah atau anak manusia? Kan begitu. Nah pasti saya jamin Kristen pasti marah-marah ini kalau saya bilang bahwa ternyata nggak marah-marah. Jadi gini loh. Sebentar. Anak-anak Allah itu keturunan langsung dari Adam. Adam punya anak-anak lain selain Kain dan Habil. Ketika Habil sudah mati, Adam punya anak-anak lain. Itu anak-anak disebut anak-anak Allah, Bang Neflos. Dengar dulu Bang Neflos. Bang Neflos nanya, tapi saya menjelaskan dari tadi dipotong terus. Pak Naya, masalah penjelasannya ngawur Pak. Saya akan berhenti belajar SSY kalau Bapak bisa menyebutkan siapa nama anak Adam selain daripada Kain, Habel, dan Set. Lah, sekarang kan itu tidak. Siapa namanya? Gini loh, itu tidak disebutkan detail dalam Alkitab, tetapi siapa bilang banyak dari keturunan Adam, banyak lagi anak-anak yang seperti di kejadian tadi, banyak siapa lagi bilang anak-anak tidak Allah. disebutkan di dalam Alkitab? Bapak kan menolak kitab Yobal. Itu adalah kitab dari keturunannya Kain, kitab Yobal. Nah, di dalam kitab Yobal, makanya Pak belajar. Kalau anak-anak Apokrifa aja, manusia Bapak tolak kok. itu adalah anak-anak Kain. Jadi Kain punya anak juga nih. Namanya disebutnya anak-anak manusia. Salah Karena besar. Kain sudah Salah berbuat besar. dosa membunuh adiknya. Salah besar. Jadi Kejadian anak-anak 3. si Kain ini disebut anak-anak manusia. Tetapi anak-anak dari Adam disebut anak-anak Allah. Jadi semua keturunan Adam, begitu loh Bang Neflos. Lah kalau Bang Neflos tidak cocok Pak, sama saya, ya nggak apa-apa juga. Enggak, saya bukan gitu. Bapak pernah nggak mendengar nama? Bapak pernah nggak mendengar nama Awina, Azura, dan Eklima? Nah, itu sih bisa aja orang menyebut itu di kitab. Jangan bisa-bisa aja Pak, nggak boleh begitu. Itu mereka Sopan itu namanya. bikin cerita baru, dongeng, Bang Neflos, Loh, dongeng. bikin cerita baru. Organisasi perempuan, Bapak pernah dengar nggak? Bukan. Jadi yang ada di Alkitab saya itu yang saya imani, Bang Neflos. Wah, begini Pak. Kalau Jadi Bapak kalau di mengimani luar konteks Alkitab saya, Alkitab Injil dan Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu saya tidak imani.
Yang diimani di sana ada, memang ada disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu anak-anak dari keturunan Adam. Anak-anak manusia itu adalah keturunan dari anak-anak dari Kain. Udah. Di situ kalimat di situ. Kalau ada siapa itu begini loh. Dalam sebuah perdebatan, sering orang itu membuat sebuah fenomena yang membuat lawannya itu, wah, gua nggak ngerti. Aku lebih pintar. Nefos lebih hebat. Nefos lebih jago. Jangan. Bukan begitu. Kami punya iman. Bukan Pak, saya hanya menegaskan kalau bukan begitu. Kan tadi ada yang klaim saksi Yehova sesat. Apa ini? Saya bisa gini. Bukan gitu. Makanya jangan klaim saksi Yehova sesat dong. Siapa yang bilang saksi Yehova sesat? Saya nggak pernah. Baik, saya nanya sekarang, bagi Bapak saksi Yehova sesat nggak? Jujur aja lah. Bagi saya berbeda. Bidat nggak? Jujur aja. Berbeda, tapi tidak sesat. Tidak sesat. Tidak sesat ya? Ya, berbeda. Itu jujur, itu perkataan iman atau perkataan daging? Jujur aja. Loh, kok sekarang perkataan iman apa daging? Ini perkataan saya. Namanya bukan supaya tidak munafik. Ini kesaksian Bapak di hadapan Tuhan. Pak Naya, ini kesaksian Bapak di hadapan Tuhan. Menurut Bapak saksi Yehova sesat atau tidak? Kok harus begitu pertanyaannya? Begini loh. Seakan-akan saya di depan hakim agung, jaksa agung. Loh, bukan. Gak bisa dong begitu. Gini loh, Bang Neflos. Bang Neflos, gitu kita setara, Bang Neflos, dalam berdebat. Pertanyaan Bang Neflos tuh nggak boleh membuat statement yang menjudge, membuat sebuah keputusan seperti hakim agung. Nggak boleh, Bang Neflos. Bukan supaya jujur. Saya nggak seperti tadi. Abang-abang tadi yang ngomongin ada bodoh. Aduh, saya nggak mau tolol, saya nggak mau. Saya tidak. Yaudah, gini aja deh. Udah. Lanjut dulu sama yang lain. Nanti Pak Naya, kapan ada waktu yuk kita ngobrol. Kapan? Ada waktu. Boleh. Saya pokoknya berdasarkan Alkitab. Boleh. Iya, ya harus dong. Masa kita ngomong berdasarkan asumsi, yang nggak mungkin lah. Pakai Alkitab lah. Makanya. Tadi kan saya nggak mau kitab-kitab yang lain, kan ada kitab Barabas, ada kitab yang nggak apa-apa, kita nggak usah pakai kitab apokrifa, mau kita nggak usah kita pakai, kita perjanjian lama dan baru aja. Kita pakai Alkitab yang sudah ada, karena memang saya juga saya bukan apologet, nggak ada nama apologet di saya tuh ada, saya jarang sekali, baru nongol di TikTok itu baru berapa kali nih akun saya. Gitu. Jadi saya mau kita temanya adalah Kejadian 3:15 ya, setuju ya? Tentu saya harus pelajari dulu Kejadian 3:15, nggak tahu ayatnya apa. Nggak apa-apa. Nanti silakan Bapak pelajari Kejadian 3:15. Boleh. Tuhan sedang berbicara kepada siapa? Kepada ular. Ular itu iblis, atau kepada perempuan itu Hawa, atau ada perempuan yang lain? Ya. Nanti saya pelajari dulu, Bang Neflos, boleh. Saya akan bisa ngejawab semua itu. Saya yakin. Saya cuma yakin ya. Waktunya ya. Keyakinan kan hampir mirip sombong, tapi saya yakin saya bisa menjawab karena gini. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan Tuhan memberikan kepada saya Roh Kudus yang akan memberi pengertian seperti itu. Ini ada telepon masuk, putus. Halo? Bang Neflos? Pokoknya berapa hari lagi Pak kita bisa diskusi soal ini? Boleh. Mungkin di weekend lah, saya santai ya. Weekend berarti hari Minggu kah? Hari Sabtu. Sabtu ya? Sabtu santai. Apa sih, mari kita ngopi-ngopi. Ya udah. Saya di Kalimantan. Pokoknya Sabtu ya. Ya. Paling Bang di Kelapa Gading yang deket ya. Aku yang dekat ya. Aku yang dekat Jakarta Pusat. Nah itu ya, di Kelapa Gading. Oh, Jakarta Pusat ya. Kalau unit saya ada di Gading Nias. Ada di mana-mana. Gading Nias aku, Bang. Ada unit saya di situ. Ada ya? Ada, Gading Nias, ada. Ya udah, nggak apa-apa kalau ngobrol-ngobrol santai. Enggak, saya lebih, ini kan lagi sama Bang Neflos, jangan juga saya salah mem-framing kemana-mana. maaf. Saya akan ngobrol sama Bang Neflos, nggak apa-apa. Oke, terus. Belajar aja, saya juga belajar. Gitu. Saya belajar juga karena saya bukan pendeta, saya juga bukan tokoh Alkitab dan bukan tokoh apologet. Cuman saya mau belajar, gitu. Sama mau silaturahmi.
Itu Jadi, gitu. jadi Pak, gini sebenarnya kemarin tuh banyak banget Kristen atau teman-teman Kristen yang sombongnya bukan main ya, berasa di atas angin gitu kan, ngebidat-bidatin gitu, ngebidat-bidatin ajaran sesat, ajaran setan kan gitu tuh, iya. ya kan? Nah, simple aja saya tanya, kalau memang ajarannya benar, ya dia sama meyakini bahwa dia diberikan hikmat oleh roh pemelihara atau roh kudus atau roh hakodes, saya tanya, Kain itu kawinnya sama siapa? Bingung, ujung-ujungnya apa? Wah, ujung-ujungnya nanti Bukan bingung lompat-lompat, sebenarnya, memang genomnya mungkin saja jadi- tidak tercatat di Alkitab. Kan ada hal-hal yang tidak tercatat. Bukan tidak tercatat di Alkitab, Pak. Kurang memahami Alkitab, iya. Jadi jangan alasannya karena tidak tercatat. Banyak yang tidak tercatat, bukan berarti yang tidak tercatat itu tidak ada. Contoh, pertanyaan saya, Yesus itu bisa buang air besar nggak sih, Tuhan Yesus itu? Oh, kan itu Bisa. nggak tercatat. Berarti Pasti di bisa. mana catatannya? Di mana catatannya? Kan nggak ada tuh. Bukan begitu. Jawabannya bukan begitu, Bang Eko. Maka saya bilang, Jawabannya adalah karena dia manusia. Manusia pasti sama seperti kita, bisa buang air besar. Artinya ternyata kita juga bisa menjawab sesuatu walaupun itu tidak tercatat, tapi berdasarkan pemahaman, betul toh? Betul. Ya udah, itu maksud saya. Setuju Ya. itu.